Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Prastianto, NPM 191813207030. Di sini saya akan mempresentasikan business plan, yaitu berjudul keripik singkong eco atau enak, gurih, dan renyah. Logo produk. Di sini saya memakai logo produk singkong, yang artinya gambar singkong ini melambangkan bahwa keripik ini dibuat dari singkong yang dibeli langsung dari penjual singkong pilihan. Sejarah berdirinya usaha. Usaha industri keripik singkong rumahan di Desa Ngrendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung ini dibuat oleh Bapak Sunari dengan nama keripik singkong eco. Awal mula usaha keripik singkong ini hanya memproduksi sekitar 20 kg keripik singkong per minggunya. Namun saat ini mampu memproduksi sampai 100 kg per minggunya. Tetapi jumlah ini tidak tetap karena tergantung pemasaran dan juga pemesanan. Visi dan misi usaha. Visinya memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk makanan Indonesia, yaitu keripik singkong menjadi makanan yang berkualitas, menarik, dan diterima oleh kalangan masyarakat sebagai makanan cepat saji atau makanan cemilan, serta merambah ke pasar menengah atas dan juga pasar menengah ke bawah untuk memperluas pemasaran. Misinya yaitu memperkenalkan produk pada masyarakat luas, serta memberikan kepuasan pada pelanggan, dan juga memanfaatkan ketela untuk menjadi makanan cemilan yang berkualitas. Gambaran umum pasar atau STP. Yang pertama yaitu segmen pasar. Produk keripik singkong kami merupakan sebuah produk yang diproduksi secara langsung serta dijual langsung kepada pelanggan dan dititipkan di rumah makanan terdekat. Segmentasi dari produk kami biasanya dibeli oleh masyarakat usia 20-an ke atas. Yang kedua ada targeting pasar. Target pasar keripik singkong kami adalah para penyuka cemilan, terutama keripik singkong itu sendiri. Selain itu, mereka yang menyukai produk olahan keripik singkong lainnya seperti keripik buah dan lain-lain serta makanan sehat lainnya juga menjadi salah satu target pembeli dari kami. Yang ketiga ada positioning. Positioning usaha produk keripik singkong kami termasuk dalam posisi di mana banyaknya pesaing dan produk sejenis dipasarkan. Namun, produk kami memiliki keunggulan dari segi bentuk, rasa yang enak, renyah, dan tentunya tanpa bahan pengawet apapun. Strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Yang pertama ada produk keripik singkong dalam kemasan 2 ons dari bahan baku ketela pilihan yang diolah tanpa bahan pengawet apapun. Yang kedua ada price. Untuk keripik singkong kami per kilogramnya dengan harga 35.000, kita juga bisa melayani untuk harga eceran. Misal ada orang yang membeli dengan Rp5.000 atau biasanya bisa lebih 10.000 atau gimana itu bisa. Yang ketiga ada promosi. Bagaimana cara kita mempromosikan keripik singkong kami, yaitu melakukan program promosi melalui WhatsApp atau juga secara langsung pada masyarakat sekitar. Yang kedua, yang keempat ada placement. Kita mendistribusikan produk melalui toko-toko di sekitar dan pasar. Selanjutnya ada people. Untuk orang yang membantu mengolah singkong sampai mengemas keripik singkong itu cuma keluarga sendiri atau tidak menyewa karyawan. Jadi cuma keluarga sendiri. Ada proses. Untuk proses pembuatannya, singkong dikupas sampai tidak ada kulit singkong yang menempel, lalu dicuci dan dibersihkan. Setelah itu langsung digoreng. Proses ini juga memudahkan untuk konsumen mengetahui produk keripik singkong kami hingga melakukan proses pembelian. Yang terakhir ada physical evidence, yaitu keripik singkong kami bentuknya itu sama seperti keripik singkong lainnya, tapi untuk kemasannya mungkin yang membedakan dari keripik singkong lainnya karena terdapat stiker yang ditempelkan pada plastik kemasan kami. Selanjutnya di aspek organisasi. Nama usaha. Usaha kami bernama keripik singkong eco, yang artinya keripik singkong yang enak, gurih, dan renyah. Nama pemilik. Pemilik dari keripik singkong ini adalah Pak Sunari atau ayah saya sendiri.
Yang ketiga ada alamat tempat usaha. Alamat usaha kami yaitu di Desa Ngerendeng, Kecamatan Gudang, Kabupaten Tulungagung. Untuk perizinan, kita sudah mendapatkan sertifikat PIRT dengan nomor 21535040111739/20. Untuk mendapatkan izin PIRT ini, para pelaku usaha harus memenuhi beberapa kualifikasi dasar sebagai berikut. Yang pertama, telah mengikuti dan memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Yang kedua, ada lolos uji pemeriksaan sarana uji produk pangan. Yang ketiga, ada memenuhi peraturan perundang-undangan label pangan. PIRT merupakan sertifikat izin pangan industri rumah tangga yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota melalui Dinas Kesehatan. Sertifikat ini mengacu bahwa penghasil produksi yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang telah ditentukan. Selanjutnya, produk. A. Dimensi produk. Dimensi produk berkenaan dengan sifat dan ciri-ciri produk yang meliputi bentuk, ukuran, warna, serta fungsinya. Produk yang berbahan baku ketela ini disajikan dalam bentuk keripik yang dikemas menarik dengan harga yang terjangkau. Keripik singkong econ memiliki dua varian rasa, yaitu rasa asin dan juga rasa original. Untuk rasa original berarti tidak ada campuran garam atau gula. Yang kedua ada nilai atau manfaat produk. Produk keripik singkong yang ditawarkan memiliki manfaat yang positif bagi kesehatan konsumen, yang merupakan manfaat ini dari keripik singkong itu sendiri. Ketela yang diolah memiliki banyak kandungan gizi yang bermanfaat. Produk keripik singkong juga memiliki potensial benefit atau manfaat potensial, seperti menjaga lingkungan dan memperdulikan kesehatan pelanggan. Kegunaan atau fungsi produk. Produk konsumsi yaitu produk yang dibeli dan digunakan oleh konsumen akhir atau pemakai akhir. Keripik singkong merupakan produk yang dapat dinikmati dengan rasa yang enak, renyah, tentunya dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kandungan gizi dalam keripik singkong yang diproses tanpa bahan pengawet apapun. Proses produksi. Sebelum keripik singkong dipasarkan, tentunya ada beberapa tahapan atau cara dan proses produksi dari pembuatan keripik singkong. Proses produksi tersebut yaitu yang pertama adalah singkong itu sendiri yang didatangkan langsung dari penjual pilihan. Kemudian singkong itu disortir. Disortir dalam arti dipilih dari mana singkong itu yang rusak atau singkong itu yang baik, disortir, yang rusak kita buang, yang baik kita ambil. Selanjutnya pengupasan. Singkong yang sudah disortir atau singkong yang baik kita kupas tanpa meninggalkan kulit satupun. Selanjutnya pembersihan. Pembersihan di sini itu singkong dicuci secara bersih tanpa ada tanah yang masih menempel pada singkong itu sendiri. Selanjutnya ada penggorengan. Setelah pembersihan, setelah dibersihkan, singkong kemudian langsung digoreng. Setelah digoreng, kita tiriskan dulu. Setelah itu langsung kita kemasi dan siap untuk disajikan menjadi keripik singkong. Berdasarkan skema di atas, langkah awal adalah mempersiapkan bahan yang akan digunakan. Singkong disortir atau dipisahkan antara singkong yang bagus dengan singkong yang rusak. Kemudian singkong dikupas menggunakan pisau, lalu dicuci sampai bersih dan dipastikan tidak ada sisa kulit maupun tanah yang masih menempel pada singkong. Selanjutnya singkong dirajang dengan alat perajang otomatis untuk mendapatkan ukuran seragam dan tipis. Jika listrik padam, maka kami biasanya menggunakan alat perajangan manual yang diletakkan di atas wajan besar, sehingga setelah dirajang, singkong perajangan langsung bisa masuk ke dalam wajan. Sebelum itu disiapkan, semua alat yang digunakan menggoreng, mulai dari minyak, wajan, sotel, alat penirisan, dan juga lain-lain. Setelah semua alat siap, maka minyak dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian masukkan singkong yang dirajang menggunakan alat perajang ke dalam wajan. Aduk-aduk terus hingga kering. Di saat menggoreng singkong harus terus dilakukan pengecekan atau harus ditunggu supaya tidak gosong atau tidak lengket dengan satu sama yang lainnya. Setelah keripik matang, angkat keripik dari dalam minyak menggunakan sorok lalu tiriskan. Biarkan keripik singkong sampai dingin dan minyak yang masih menempel berkurang. Setelah dirasa cukup dan keripik singkong pun siap masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penimbangan dan pengemasan.
Dalam proses pengemasan harus dilakukan dengan teliti agar kemasan tertutup dengan benar, sehingga keripik singkong tetap renyah. Keripik singkong kami tahan kurang lebih sekitar 2 bulanan. Berikut ini adalah contoh hasil kemasan yang sudah dipacking. Seperti ini hasilnya. Bahan baku. Untuk bahan baku utama dalam pembuatan keripik singkong ini adalah singkong atau ketela pilihan. Kami memesan singkong dari penjual minimal 20 kg dengan harga 3.500 per kilogramnya. Untuk bahan pembantunya, kami membeli minyak 20 kg dengan harga 400.000. Minyak tersebut yaitu minyak ikan dorang. Bahan baku untuk rincian biaya kebutuhan, kita membeli ketela dengan jumlah unit 100 kg dengan harga 350.000. Yang kedua ada minyak goreng, kita membeli 20 kg dengan harga 400.000. Yang ketiga ada kayu bakar, kita biasanya membeli 10 ikat dengan harga 60.000. Jadi total semuanya itu 810.000. Untuk biaya kemasan, kita membeli plastik kemasan 1 roll dengan harga 80.000 dan juga plastik besar untuk wadah singkongnya itu sendiri yang sudah digoreng, kita membeli 2 dengan harga 26.000. Jadi total untuk biaya kemasan itu sekitar 106.000. Yang selanjutnya ada mesin dan juga peralatan. Untuk mesinnya, yang pertama peralatan dulu. Dari wajan, sodel, sorok kita membutuhkan 1, kurang lebih harga 300.000, dan juga perajang otomatis kurang lebih 350.000. Untuk alat selanjutnya ada input seller dengan merek H2 PVS 200 sepanjang 20 cm dengan harga 120.000. Jadi totalnya 770.000. Untuk perhitungan pendapatan, singkong 100 kg dengan harga 350.000. Minyak goreng 20 kg harga 400.000. Kayu bakar 10 ikat harga 60.000. Plastik kemasan 1 roll dibagi 3, jadi untuk 1 rollnya bisa jadi selama 3 bulan dengan harga 80.000 dibagi 3 kurang lebih harganya 26.000 per 1 bulannya. Untuk total pembeliannya maka seluruhnya dijumlah menjadi 836. Hasil kotor 100 kg singkong itu sendiri bisa menghasilkan 38 kg keripik yang 1 kilogramnya seharga 35.000, berarti dapatnya 1.330.000. Keuntungan per 100 kilogramnya tersebut yaitu kurang lebih 494.000. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.